Tibalah kita pada inti acara malam hari ini. Ibarat musafir yang haus di tengah gurun, malam ini kita akan mereguk setetes embun ilmu dan hikmah yang akan menguatkan iman kita dalam menapaki tahun yang baru. Kepada Yang Mulia Kiai Haji Ali Zaki, kami haturkan dengan segala hormat untuk menyampaikan mau'idatul hasanah yang akan langsung ditutup dengan doa. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihah. Walakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad An-Nabiyil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin. Salatan tufarrijuhu anna ma nahnu fi umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن سد في النار. Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Mahfud Husnan, pengasuh Pondok Pesantren Ra'iyatul Husnan. Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Faridul Ahsan, pengasuh Asrama Kiai Haji Saiful Haq, wakil pengasuh Pondok Pesantren Ra'iyatul Husnan, beserta seluruh abna dzurriyyah almarhum Kiai Saiful Haq yang saya muliakan, para asatid wal asatidah, dewan guru dan seluruh tenaga kependidikan, khususnya di asrama Kiai Saiful Haq, anak-anak santri, putra dan putri yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada perkumpulan malam ini dalam rangka memeriahkan
Yang saya baca di background ini Kemilau Muharram dengan tema menguatkan iman, menebar kebaikan. Yang kegiatan ini sudah rutin menjadi keistiqomahan dari Pamanda Kiai Haji Saiful Haq. Sejak mendirikan asrama ini, entah tahun berapa, beliau merayakan atau memeriahkan tahun baru dengan zikir bersama, pengajian, pembacaan salawat dan lain sebagainya yang melibatkan secara langsung santri-santri di asrama ini. Salawat beserta salam dihaturkan kepada beliau Sayyidina Habibina Syafi'ina Maulana Muhammad beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut-pengikut beliau bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin. Saya curiga karena biasanya kalau saya hadir pada acara Muharram ini itu sambutan pengasuh. Kok sekarang jadi ceramah? Kecurigaan saya pasti ini panitia mipet dananya. Ya. Sehingga tidak mengundang penceramah dari luar. Ya tidak tahu, ada amplopnya. Mana panitia? Hah? Ya undi-undi ini ya, antara ada dan tiada. Tapi enggak. Saya tidak pernah, bukan cuma saya, semua dzurriyyah almarhum Husnan itu di dalam menghadiri undangan dakwah kemana-mana tidak boleh sampai berpikir tentang bisyarah. Saya tidak pernah berpikir amplop itu. Kan yang mikir panitia ya. Saya kira juga panitianya pengertian lah gitu. Begitu saya pamit sudah paham. Ya, kalau tidak paham pamit lagi. Ini tidak ada wali santri yang hadir, cuma santri semua. Di wali santri tidak diundang, ya. Cuma santri. Bersyukurlah kalian bahwa kalian yang ditetapkan atau memiliki takdir menjadi santri almarhum Kiai Husnan. Tidak mudah untuk bisa menjadi santri almarhum Kiai Husnan itu. Ada berbagai macam masalah. Ada yang memang tidak memiliki keinginan untuk mondok di pesantren Raqyatul Husnan, walaupun orang tuanya entah salah satu atau kedua-duanya alumni Kiai Husnan. Tapi anaknya belum tentu ditakdirkan menjadi
santri Kiai Husnan. Ada yang sudah mondok, tapi sampai di pondok baru beberapa hari sudah tidak kerasan. Berarti cuma ditakdir beberapa hari saja. Ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Macam-macam. Nah, bersyukurlah kalian bahwa sampai saat ini masih ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi santri Kiai Husnan. Tidak mudah. Mencari guru itu tidak mudah. Apalagi guru seperti almarhum Kiai Husnan. Banyak macam tipe guru. Minimal 3 lah. Ada 3 macam tipe guru. Yang pertama, ajir. Guru yang santai. Santrinya atau muridnya mau belajar, mau tidak belajar, mau hadir atau tidak hadir, tidak mikir. Yang penting sudah, kalau di sekolah misalnya, kalau di madrasah yang penting sudah masuk. Kalau di pondok yang penting sudah di pondok. Bahkan yang menjadi pikiran cuma dapat berapa. Kalau guru madrasah misalnya, saya atau guru lembaga-lembaga pendidikan yang lain, saya dapat gaji berapa. Atau kalau di Sukwan biasanya, kapan saya diangkat P3K. Jadi pikirannya cuma ekonomi. Guru yang seperti ini masih lebih mulia buruh, entah itu buruh pabrik atau buruh tani. Ini sebenarnya buruh juga, tapi buruh ngajar. Buruh mengajar. Yang bekerja tidak eming-eming madrasah, sekolah dan lain sebagainya, itu masih lebih mulia daripada guru yang semacam ini. Ada tipe juga mu'alim, guru yang ingin selalu mentransfer ilmunya, menyampaikan ilmunya, bahkan berkeinginan muridnya atau santrinya berprestasi. Kadang ada dengan disiplin yang tinggi. Bagaimana santrinya atau muridnya itu pandai, pinter, punya prestasi, juara olimpiade, juara macam-macam dah. Ini masih bagus. Guru yang semacam ini. Ada yang lebih bagus daripada itu, murabbi. Seorang guru yang tidak hanya berpikir bagaimana santrinya alim, tapi lebih dari itu. Bahkan setiap hari yang ada di pikirannya itu murid dan santrinya. Dia berpikir bagaimana santri atau muridnya itu sukses di dunia dan sukses di akhirat. Transferan ilmunya, pemberian ilmunya tidak hanya sekedar dengan berhadapan secara mengaji dan lain sebagainya. Tetapi adabnya, akhlaknya menjadi panutan dari murid-muridnya. Kadang beliau mentransfer ilmu
dengan adab dan perilaku. Malamnya ketika tahajud, ketika berdoa, berzikir malam, takarrub, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, istrinya atau istri-istrinya, dan anak-anaknya, tapi juga santri-santrinya. Nah, guru yang seperti inilah yang sulit. Oleh karena itu, bersyukurlah kalian semua ditakdir menjadi santri almarhum Ki Husnan, karena almarhum Ki Husnan mentransfer ilmu tidak hanya sekedar berhadapan mengaji, tapi segala pendekatan-pendekatan menginginkan santrinya sukses, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wah, nggak alim kamu deh. Serius sekali lo ya. Anak-anakku sekalian, seperti contoh peringatan malam hari ini, zikir bersama pada malam tahun baru, doa bersama pada malam tahun baru. Ini ada yang menganggap bahwa ini perbuatan bid'ah, mengada-ada, bahkan dianggap meniru kelakuan atau amaliyah dari agama lain. Jadi mereka mengatakan ada minimal dua dosa besar bagi orang-orang yang memperingati atau memeriahkan atau zikir bersama pada malam tahun baru Hijriah. Pertama, dia menganggap dosa besar karena meniru orang-orang Nasrani atau agama-agama lain yang memperingati tahun barunya. Kedua, dosa bid'ah. Nah, ini kewajiban kalian nanti untuk membuktikan dengan ilmu kalian bahwa apa yang kita lakukan itu bukanlah bid'ah, bukanlah meniru-niru daripada amaliyah. Mereka memakai dalil man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru kelakuan orang lain di luar agama Islam, maka mereka termasuk golongannya. Padahal kalau kita teliti lagi, yang dimaksud meniru-niru yang tidak boleh itu adalah meniru-niru ibadah mereka. Meniru ibadah mereka. Bukan hal-hal yang di luar ibadah. Emang dulu ya pernah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengharamkan orang pakai dasi. Itu kondisional, di mana pada waktu itu yang pakai dasi itu penjajah. Jadi agar timbul kebencian kepada penjajah,
maka meniru-niru apa yang dilakukan penjajah itu diharamkan waktu itu. Ya buktinya kan sekarang di mana-mana sudah pakai dasi, kan? Sudah berdasi. Jadi zaman kalian nanti ini akan lebih banyak tantangannya daripada saat ini. Sekarang kan sudah banyak ya, yang apa namanya amaliyah apapun yang kita lakukan pasti ditanya mana dalilnya, apa dalilnya. Dulu zaman saya kecil itu dawuh kiai atau amaliyah kiai itu dalil sudah. Tidak repot-repot cari dalil lain. Dulu kalau misalnya ada amaliyah apa gitu, misalnya, ya cukup mengatakan, bahwa kehosnan, udah iya. Ada lalampan lagi hosnan, cukup sudah. Sekarang tidak bisa coba seperti itu. Tantangannya sudah berbeda. Ya di zaman saya sekolah sudah ada memang, sudah ada. Amaliyah kita yang dianggap bid'ah, tapi tidak sedahsyat sekarang. Kalau zaman saya sekolah itu kan organisasi yang berbeda, amaliyahnya dengan Nahdlatul Ulama, itu cuma Muhammadiyah dulu. Yang lain itu kecil-kecil dah besar pengaruhnya. Ya dulu juga sebelum masih zamannya kekhalifaan, ya, zamannya Abu Nawas, itu juga sudah ada. Apa dalilnya itu sudah ada. Mana dalilnya? Itu memang juga sudah ada. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya pernah Abu Nawas itu saking mangkelnya kepada kondisi pada saat itu, Abu Nawas mengumpulkan orang di pasar. Orang-orang disuruh berkumpul. Begitu masyarakat berkumpul, terus Abu Nawas mengatakan, saksikan, tanya Abu Nawas. Saya ini adalah orang yang tidak senang dengan perkara yang hak. Wah, kok gitu? Saya senang dengan fitnah. Kenapa Abu Nawas? Tahu Abu Nawas ya? Kapan tahunya? Yang syairnya itu apa? Apa? Ilahi las tulil firdaus wala ala naril fahabali dunubi fa innaka ini kalau tidak ikhlas yang ngarang, yang menyusun syair ini, ya tidak mungkin sampai bertahan sampai sekarang. Karena keikhlasannya dan keindahan dari syair ini sampai sekarang kita baca. Iya. Jadi amaliyah kita warga Nahdien itu kalau habis sholat Jumat baca Fatihah berapa kali? 7 ya. Fatihah 7 kali, terus apa jawab? Gini nggak, Kijong ya?
Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7, terus Syair ila Hilas berapa? Hah? 3. Pada sesetong berak ya. Kadang sesetong berak kali imam kemerolo. Makmum malam boleh. Sebenarnya yang benar itu kalau di NU ada di buku Asbaja itu 5. Karena kalau di jumlah ini menjadi 33. 7 surat apa namanya? Al-Fatihah 7 tambah 7 surat Ikhlas 14 tambah 7 surat Al-Falaq 21 tambah 7 surat 28 tambah 5 ila Hilas 33. Tapi mun masjid baca 5 kali ada babi TV ini. Lah Abu Nawas ketika mengatakan ini tidak senang dengan perkara yang hak, senang dengan fitnah, senang mempunyai sesuatu yang Allah tidak punya. Oh, apa? Gila Abu Nawas. Tersebar berita bahwa Abu Nawas sudah ODGJ. Abu Nawas gila. Sampai ke Khalifah Harun al-Rasyid. Ditanya sama, betul begitu? Iya betul. Banyak saksinya, banyak orang dikumpulkan masyarakat di pasar. Coba panggil Abu Nawas. Panggil. Sama aja. Begitu dipanggil, ditanya. Cepat saja ya. Ditanya Abu Nawas. Apa betul kamu kumpulkan orang di pasar? Terus kamu mengatakan kamu tidak suka dengan perkara yang hak. Duh, iya Raja. Saya kira bukan cuma saya. Raja juga tidak suka mungkin. Kok gitu? Fa innan naru hak. Neraka itu hak Raja. Dan saya tidak suka dengan neraka. Apa Raja suka? Ya kalau neraka enggak. Kan ada final maut hak ya. Yang tidak enak itu yang disampaikan oleh Abu Nawas. Kok ngaku suka dengan fitnah? Innama amwalakum wa auladakum fitnah. Saungkuna artana panjenengan ben putra putrena panjenengan fitnah. Kula seneng ka harta. Kula seneng ka anak. Saya singkat saja. Ini sudah setengah jam. Terus kenapa ngaku punya sesuatu yang Allah tidak punya? Apa yang tidak punya Allah itu? Wah, Allah ini satu pun, jangankan banyak, satu saja, tidak punya anak. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak punya orang tua juga. Abu Nawas, kamu ini bukan orang bodoh. Kok bisa menafsirkan karep tibi? Apa bahasa Indonesia karep tibi ini? Sekarepnya, apa? Mau karep tibi kok nyaman ya. Kardiman karep tibi kok nyaman ya. Karep tibi. Saya enggak berdisnya makar diman deh tuan deh.
Kamu bukan orang bodoh. Apa salah? Ya salah, masa ditafsirkan seperti itu. Penafsiran itu ya ikut ulama lah. Ikut para mujtahid lah. Jangan semaunya sendiri. Ya tolong Raja. Kalau saya salah menafsirkan seperti kehendak saya sendiri, panggil juga yang lain. Bukannya banyak sekarang itu muballigh, dai yang menyampaikan ayat, menafsirkan ayat hadis berdasarkan golongannya, kepentingan golongannya, berdasarkan pengetahuannya sendiri. Jadi dari zaman dulu memang amaliyah kita dipertanyakan apa dalilnya itu sudah ada. Cuma semakin ke belakang, semakin tahun ini bertambah dahsyat. Jadi tantangan kalian lebih berat. Ya. Makanya yang rajin ngaji, ya. Yang rajin cari ilmu. Rajinnya cuma gombalan. Ya. Yamun gombalan. Ngucak ke bekal. Lamun bekal. Kalagi na lah. Kita di lagi ya. Kak, saya di pondok belajar jurmiyah, Kak. Apa jurmiyah? Gimana? Nah itu kan betul. Gombalan saya buat cabrolok. Jujur mencintaimu itu indah. Iya. Tahu sama lah, tahu tibi. Apalagi santri itu tidak mudah move on. Kenapa? Hah? Karena santri diajari menghafal bukan melupakan, gitu. Ya. Tahu mun gombalan. Ya Jong. Ya Jong. Kalau istrimu nanti minta, kalau tunanganmu nanti minta coklat, apa jawabmu? Hah? Kalau tunanganmu minta hadiah coklat, apa jawabanmu? Maaf dek, saya tidak bisa memberikan kamu coklat, tapi insya Allah akan saya berikan alat sholat. Ya, hah? Mahar, ya. Kalau Ramadan menunggu hilal, kalau kamu menunggu halal, apal kok? Tahu sama dari gombalan. Iya. Kalau ada chattingan I love you, hah? I love you. Berarti kurang jauh ya. Ngopinya kurang kental masih berarti. Kalau ada chattingan I love you ya. Seindahnya kata I love you masih lebih indah qabiltu.
Ngajarin apa deh Mas? Paling jenengan pantas kiai punya bini nih. Yang jelas belajarlah yang rajin di pondok ini ya, bersyukurlah kamu bisa ditakdirkan menjadi santri almarhum Kiai Husnan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا داعم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خالف اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابات أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أحلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل محيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. ربنا هب لنا يا ربنا عفد علينا يا حنان من الأسرار التي أودأتها لكي حسنان واجمعنا معه في أعلى الجنان ومع سيدنا محمد سيد ولد أدنان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.